Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW menyebutkan, ala inna fil jasad mudghah. Bukankah dalam satu tubuh jasad manusia ada segumpal daging. In saluhat saluha jasadu kulluh. Kalau daging ini baik, bagus, maka bakalan bagus semua badan kita. Wa in fasadat fasada jasadu kulluh. Kalau seandainya jelek, rusak, buruk, maka jelek semuanya. Karena Allah, jadi patokan Allah melihat adalah daging tersebut. Apakah itu? Ala hiyal qalb. Itu adalah hati. Makanya jaga hati kita dari segala bentuk sesuatu yang membuat hati kita keras, mati. Naudzubillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa walah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. إله الورى سهل على كل من قرأ تصانيف الحداد العدامى تعصرا واصله كل شؤون وجد له بعافية الكبرى واصله الكراء وجدد له في كل حين كرامة وفضلا وعنه إذا ما تعثرا وهب لي وللخير أنسا وراحة ورزقا حلالا واسعا وميسرا. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله ودلال الهدى والدعاء الخير ابتغاء مرضات الله وثوابه وقرب الله تعالى. إلى الرحم والدنا وليكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أجمعين. أن الله يغفر له والجنة. ثم إلى حضرة مصنف الكتاب الله بن الحداد وصوله وفوائد من حضرة كتاب الرسالة من مسلم بهر مشيخنا أو يضحك علينا وكان أستاذ حاضرا هدنا في هذا المجلس. أن الله يغفر له ويهدنا وأن يقبل دعانا يشفي مرضانا ويخيب رجانا ويعيد حاجتنا كلها دنيا يغفر ويغفر أنفسنا وأهلنا وأولادنا ومن أوصانا بنا إلى حضرة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين. وإياك والاتساع في الأكل وكثرة الشبع. وإياك والاتساع في الأكل وكثرة الشبع فإنه من الحلال مبدأ كل شر ومن آفاته قسوة القلب وفساد الفطنة وتشويش الفقرة والكسل عن العبادة إلى غير ذلك من الآفات. وسبيل الاقتصاد في الأكل أن تتمسك عن الطعام وأنت تشتهي ولا تتناوله حتى تشتهي بشهوة صادقة. وعلامة صدق الشهوة أن تشتهي كل الطعام إلى آخر ما قال رضي الله عنه. Lihat Allah Subhanahu wa taala, Habib Allah Haddad, beliau menjelaskan bagaimana tata cara kita dalam makan. Beliau mengatakan wa iyyaka wal ittisa'u fil aqli. Jangan berhati-hatilah kalian, waspadalah kalian dalam makan yang banyak. Wa kathratish syabwi, kekenyangan banget, bedeg-deg kata orang Bekasi. Bedeg-deg ya benar. Kata orang Bekasi bedeg-deg, nanti gumoh. Fa innahu, maka sungguhnya makan sampai bedeg-deg itu minal halal, itu terhalal, tapi mabda'u kulli syarr, adalah permulaan daripada setiap kejelekan. Makan sampai kenyang itu adalah suatu perbuatan yang halal, tapi itu juga permulaan dalam setiap kejelekan. Banyak kejelekan
Kalau makan sampai kekenyangan yang begitu banget, makannya cukuplah. Kita perut bagi tiga, sepertiga buat makan, sepertiga buat minum, sepertiga lagi buat nafas. Dan makan yang dianjurkan sunnah Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena kalau makan sudah sampai makan kekenyangan banget, itu banyak mudaratnya. Wa min afatihi, kata Habib Allah Haddad, termasuk daripada bahayanya makan kekenyangan. Yang pertama adalah qaswatul qalbi, hatinya keras. Hati keras, hati keras. Hati keras, dia tidak mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Rustam beliau mengatakan dalam kitab Zubatnya, beliau mengatakan, wa inna ba'da qulubin nasi min rabbina rahim qalbun qasi. Sungguhnya yang paling jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala adalah hati yang sudah menjadi keras. Kalau orang sudah keras hatinya, orang bakal masuk nasihat kayak apa aja nggak bakalan masuk. Rahmat Allah juga nggak bakalan masuk. Hatinya keras. Nauzubillah. Bagaimana kalau sudah hati keras? Tidak pada pandangan Allah nggak bakal melihat, yang mana padahal Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam hadis, Rasulullah Subhanahu wa taala sebutkan dalam hadisnya, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakinnallaha yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala enggak melihat kalian dari bentuk kalian, dari gantengnya kalian, dari jeleknya kalian, dari putihnya kalian, dan dari kayanya kalian, harta kalian. Allah enggak lihat itu semuanya. Ya Allah Subhanahu wa taala lihat adalah qulubikum wa a'malikum. Yang Allah lihat adalah hati-hati kalian, dan Allah lihat bagaimana amal-amal ibadah kalian. Yang diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah hati. Karena hati penting. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW menyebutkan, ala inna fil jasad mudghah. Bukankah dalam satu tubuh jasad manusia ada segumpal daging, In saluhat saluha jasadu kulluh. Kalau daging ini baik, bagus, maka bakalan bagus semua badan kita. Wa in fasadat fasada jasadu kulluh. Kalau seandainya jelek, rusak, buruk, maka jelek semuanya. Karena Allah, jadi patokan Allah melihat adalah daging tersebut. Apakah itu? Ala hiyal qalb. Itu adalah hati. Makanya jaga hati kita dari segala bentuk sesuatu yang membuat hati kita keras, mati, naudzubillah. Nah, kalau sudah mati jauh rahmat Allah Subhanahu wa taala, boro-boro Allah melihat, wah hatinya goreng, hatinya jelek, nggak bakalan lihat lagi sama Allah Subhanahu wa taala. Nggak bakalan lihat. Ya, makanya hati kita ini bersihkan. Bagaimana cara membersihkan hati? Bagaimana biar hati nggak mati, nggak keras? Di antaranya yang seperti kita lakukan ini, sholawat kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tadi di maulid yang kita baca ada kalimat karir dzikra wasfi Muhammadin kaima tuziha 'anil qulubi rana. Ulangi dzikra wasfi Muhammad, menyebut sifat-sifat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kaima tuziha 'anil qulubi rana, supaya bagaimana tidak itu bakal membersihkan kotoran-kotoran yang ada di dalam hati kita. Hati sudah butak hitam, kita ini udah hitam banget, udah pekat hitamnya. Karena setiap kita bermaksiat, hati kita maksiat, semakin besar maksiat, semakin besar nuqtah sauda, hitam, titik hitam yang ada dalam hati. Tahu kaca atau kaca? Kaca kalau sudah lama-lama berjamur, kalau sudah berjamur, kalau buru-buru dibersihin gampang, tapi kalau sudah lama susah, harus butuh pakai bantuan kimia, mungkin pakai apa kayak itu, alat pembersih, dikasih krek, baru dia bisa digosok juga itu pakai sikat. Kalau sudah susah, sudah berkarat dalam hati.
Makanya jaga hati kita, banyakin sholawat insya Allah mengangkat kotoran tersebut. Kemudian juga menjaga hati kita biar kita nggak mati, kita kasih makan hati. Apa makanan hati? Mujarab, hikmah dan ilmu. Kita ngaji. Kalau nggak pernah ngaji pisan, wah gimana ini orang ngaji? Kesempatin waktu sebentar, ngaji nggak lama. Nggak semua waktu umur kita buat ngaji nggak. Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan kita ngaji, ya ngaji. Kita bisa ada waktu ngaji. Apalagi ngaji dalam hal-hal yang berhubungan dengan ibadah kita, hukumnya wajib. Kudu orang kena orang. Nanti seandainya kita nanti di akhirat alasan seandainya orang Mustikajaya, orang Bekasi, ini alasan, ya Allah saya orang tahu, saya nggak tahu itu hukumnya. Lah kamu tinggal di mana? Di Bekasi. Lah itu biasa banyak majelis di Bekasi, setiap sudut ada majelis, ada tempat ngaji, ada ustadz, ada guru. Kenapa kamu nggak tahu? Makanya pentingnya kita ngaji itu biar hati kita nggak mati dan biar kita nggak salah kaprah dalam menjalankan ibadah kita. Alasan nggak tahu nggak bisa, kecuali kita hidup pas baru masuk Islam tuh naik kapalnya jatuh di Amazon sendirian dah tuh, ya nggak ada orang di mana ini saya Islam nggak tahu, udah begitu doang. Nah insya itu Allah itu namanya nggak tahu yang termasuk diudurin. Nggak ada, nggak kesana kesini nyari sudah, wah dia capek. Mau kemana lagi nggak bisa nyari ilmu, nggak ada kayak guru ngaji, nggak ada siapa-siapa. Baru itu namanya jahil makdzur, ketidaktahuan yang dimaafkan. Nah, karena begitu juga hati, itu pentingnya ngaji diantaranya begitu biar kita biar tahu. Ya, kemudian diantaranya Al-Imam Fathul Musiri dia mengatakan dalam bertanya kepada muridnya, alaisil maridu idza muni'a at-ta'am wa syarab wa dawa thalathata ayyam yamut? Bukankah orang yang sakit itu jika dilarang makan, dilarang minum obat 3 hari mati orang? Para murid menjawab, "Qulu bala." Benar ya guru, betul, bakalan mati orang itu. Begitu juga hati uladali kalau tidak muni'an ta'am wa syarab thalathata ayyam yamut. Begitu juga hati, kalau seandainya dia nggak kasih makan, nggak kasih minum dalam 3 hari bakalan mati. Dan wada'ul qalbi, makanan hati adalah al-hikmah wal ilm. Wajarah hikmah dan ilmu. Ngaji. Kalau sudah hatinya ngaji, kalau keras dia walahu udhunun la yasma'una biha. Kalau punya telinga tapi dia nggak bisa buat dengar nasihat. Walahu basarun la yubsiruna biha. Dia punya mata tapi matanya nggak pakai buat melihat yang baik-baik. Dia punya dan sebagainya. Allah jelaskan dalam Al-Quran, dia kalau ulaika kal an'am, mereka seperti hewan ternak. Hewan korban sudah sama. Kalau hidupnya begitu baik, maksiat hatinya keras dan sebagainya, anak tidak bisa diapa-apain. Kal an'am, seperti hewan ternak. Belhum adol, bahkan lebih jelek dari hewan ternak. Kalau hewan ternak mati udah nggak ada urusan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita masih ada urusan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Maka jaga hati kita. Begitu juga itu makan yang sedang-sedang aja. Makan janganlah. Itu salah satu bahaya ketika kita makan sampai kedekut, sampai kekenyangan yang banget, adalah satu qaswatul qalbi. Yang kedua, fasadul fatanah, rusaknya kecerdasan. Ya, nggak pinter. Orang-orang itu gak bakal pinter. Ngaji kurang soal lah. Kalau kilo otaknya nantinya lama-lama deh. Nah, kalau makan, kenapa begitu begini? Dia makan bakalan kenyangan hati kita. Udah kalau makan nih, makan panas juga nggak boleh. Kenapa?
karena nanti sini otak bisa bikin, nah ini apalagi sampai kenyang bikin otak nggak cerdas. Nanti timbulnya apa? Kalau sudah makan banyak, kok kena taswisul fitrah, merusak pikiran kita. Kemudian wal kasal, malas. Kalau sudah makan kan malas. Ya, kalau sudah makan kenyang, apalagi kenyangan banget itu udah buru-buru mau ngapain juga. Contohnya kita kalau puasa, tuh awal nafsu tuh puasa apa aja dimakan tuh. Begitu sudah makan selesai, aduh, udah banget tuh saat isya kayak awal. Masuk apalagi sholat taraweh nanti turun dulu perutnya ya. Jadi itu ada sudah kelihatan tuh malas buat ibadah, malas yang lainnya, apalagi ibadah yang lain itu malas. Kemudian ila ghairi dzalik tarafat, banyak lagi kerusakan bahaya daripada kita makan yang berlebihan. Makan secukupnya. Kata Allah Hazar, tujuan kita makan yaitu supaya kita kuat aja ibadah, menahan lapar sudah. Makanya kata Habibul Haddad, "Atamsik an-ta'am wa anta tashtahi." Kamu berhenti makan itu kalau kamu lagi pengen, sebenarnya pengen nambah. Tapi amsik, tahan diri kita, jangan tambah. Makan sudah nih, kira-kira segini nih, ya satu bakul lah, makan habis nih. Lu pengen nambah satu bakul lagi, jangan, itu udah amsik. Ya, satu bakul kan beda takaran ya, ada yang 1 liter, 2 liter kalau makan nih. Ya, secukupnya ada. Syukuran kita makan 1 piring, jangan makan 2 piring. Nanti bedek deh. Ya, 1 nampan biasanya 5 orang, jangan dimakan sendirian. Nanti bakalan ya cukup. Nah, ketika nafsu sudah makan kita sudah. Tapi hawa nafsu kadang-kadang pengen, ya kan? Pengen lagi nih, pengen nambah, apalagi lauknya jengkol, ikan teri, sayur asem, ayam, nah sambal, gesek gitu, kerasin, itu udah pengen nambah lagi, pada ngiler kan? Ini habis ini ke rumah makan bareng-bareng, suruh tutup maksudnya. Nah, jadi apa namanya? Kita wanta tashtahi. Begitu juga kita mau makan, jangan lagi gak pengen makan. Wala tatanawal hatta tashtahi bi syahwatin siddiq. Tapi dengan kepengenan yang benar. Benar-benar lapar maksudnya. Ya, seperti kita kemarin saya jelasin. Sudah pengen bener makannya udah pengen bener-bener pengen, bukan pengen apa ya? Makan apa ya? Masih begitu, belum jelas, makanya masih pengen. Nah itu jangan. Ciri-ciri kalau pengen syahwat yang benar tuh gimana? Pengenan yang benar tuh ya apa bagi pengen. Kalau orang lapar apa dia mau melihat makanan ini pengen. Kayak orang puasa dah, sore-sore itu ngelihat takjil itu pengen dibeli semuanya. Ya. Nah itu ciri-ciri bahwasanya kita benar-benar pengen makan. Tapi kalau seumpamanya kita masih belum benar-benar pengen makan, itu akibatnya apa nanti? Begitu dikasih suguhan makannya kurang enak, ngomel, gak terima. Paling tapi kalau sudah pengen makan bener itu sudah sidik, benar-benar syahwat yang benar, bakalan makan apa aja masuk. Sendal digoreng ya masuk. Ya. Jadi makanya kita makan yang benar-benar ketika pengen. Tandanya itu setiap makanan kita pengen. Melihat ada orang jualan apa namanya es cappuccino cincau, pengen. Lihat sebelahnya ada nasi bebek, pengen. Kemudian sebelahnya lagi ada nasi goreng, pengen. Itu pernah nggak rasain? Itu berarti kamu benar-benar pengen makan. Makanan pengen makan. Tapi kalau pas ngeliat makanan biasa aja, berarti nggak pengen makan. Jangan kamu belum waktunya makan. Nah, gitu. Nanti ketika kita begitu, kul wa anta tashtahi, makanlah sedangkan kita dalam keadaan pengen yang benar-benar. Terus amsik wa anta tashtahi, stop ketika kita pengen nambah, stop, jangan tambah lagi. Kemudian
Ish kama tashtahi. Hiduplah kamu nanti bakal seperti yang kita pengen. Hidupnya insya Allah hidup sehat, jauh dari penyakit-penyakit hati, penyakit-penyakit yang lainnya. Penyakit-penyakit baik penyakit yang zahir maupun yang batin. Itu adalah apa namanya, kita harus mengikuti sunnah baginda Nabi Muhammad SAW. Bahkan kalau Nabi Muhammad sunahkan nih, kalau makan ngunyahnya banyakin. Biar apa? Biar nanti ada di pikiran orang tersebut, awang buat makan, sunnahnya ngunyah banyak. Kan kalau baru satu suap ngunyah sekitar mungkin 21 kali kayak, waduh, itu kalau makan lamparan keburu habis sama orang. Itu akhirnya makannya banyak, ngunyahnya banyak. Karena ngunyah yang banyak ini juga sunnah. Nanti begitu ini membantu apa namanya, lambung kita, pencernaan kita sudah bagus, ada di pencernaan kita. Nah itu adalah sunnah Nabi Muhammad SAW. Nabi diajarin kita semuanya. Semua yang diajarkan Nabi itu baik-baik buat kita, baik zahir maupun batin kita. Semua sunnah-sunnah Nabi itu bagus buat kita semuanya. Nabi ajar yang kecil, yang sepele, mungkin yang kita sepele, sampai yang besar. Nabi sudah ajarkan kita. Dari hal makan dia sudah ajarkan bagaimana tata cara kita makan yang bagus. Bagus buat kesehatan badan kita, bagus juga buat kesehatan rohani kita. Nabi Muhammad SAW sudah ajarkan itu semuanya. Nah, makan cukup. Bikin awang makan lagi, makan pakai 3 jari. Apalagi pakai sayur asam, nggak habis-habis itu. Makan 3 jari, kemudian lain sebagainya. Sudah Nabi Muhammad makan, biar nggak makan banyak. Karena kita semakin banyak di satu suap kecil itu semakin cepat kenyang. Tapi suapannya gede, kenyangnya lama. Cepat satu suap tuh lama. Tapi kalau kecil lama, capek nguyah. Buktinya makan kuaci itu capek. Ya, makan kacang orang banyak ya terus baik. Tapi kuaci sedikit-sedikit ya udah males. Sebungkus kayak itu kalau yang setengah kilo nggak habis tuh. Nggak habis. Kalau kacang 2 kilo, ayo antep. Nggak bakalan. Ini makanya makan yang kecil-kecil. Kemudian idza syaribta awalida syaribta al-ma'a famasu wala ta'ifahu. Kalau kamu minum air, jangan di kedengeran suaranya. Tapi begini contohnya. Seripit. Ya, seripit. Kalau kopi mah bunyi gitu ya. Jangan alhamdulillah. Jangan di gogok sampai apa namanya kedengeran gitu. Jangan minum begitu. Kalau bisa minum pakai 3 kali tegukan. Napas. Jangan napas di gelas. Itu mah makruh. Napas di gelas makruh, nggak boleh. Nah, kemudian ulata syurbanta qaim, jangan minum dalam keadaan berdiri. Jangan minum langsung diteko. Dikokok kayak kopi namanya. Langsung ditekonya. Terus apa namanya? Barangkali langsung galon begini, galon. Nggak boleh minum langsung. Minum pakai wadah, gelas. Seandainya nggak ada gelas, ya pakai tangan. Sebaik-baiknya wadah itu tangan. Itu pakai tangan. Nggak ada gelas, pakai tangan. Itu makanya harus pakai gelas. Nah, setelah minum baca doa alhamdulillah alladzi ja'ala 'adban furata bi rahmatihi wa lam yadhur minha najaja bi dzunubina. Ya alhamdulillah yang telah jadikan ini air asrep tawar, enggak ada rasanya. Dan Allah tidak menjadikan ini asin karena sebab kita dosa-dosa kita. Ini Allah jadikan ini tawar karena apa namanya? Rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah nggak jadikan ini asin karena dosa-dosa kita. Coba kalau minuman asin, minum di air laut aja nggak ada yang kuat, nggak ada yang kuat. Makanya kita harus kesunahan Rasulullah SAW
terus kita laksanain terus sehari-hari, sedikit-sedikit kita lakukan. Nggak usah yang berat-berat dulu, yang besar-besar, yang kehidupan kita sehari-hari, mau makan, minum, terus tidur, sudah kita baca bersama-sama. Dan kita laksanain, kita ikutin sunnah baginda Nabi Muhammad SAW. Ketika kita ngikutin Nabi Muhammad, insya Allah selamat. Apalagi Nabi Muhammad SAW adalah tuntunan kita yang benar-benar itu. Bahkan sumpamanya langkah Nabi Muhammad lewat mana kita ikutin, kita injek dah langkah yang pernah Nabi Muhammad itu, insya Allah selamat. Dimana kita ngikutin Nabi Muhammad itu benar-benar harus ngikut semuanya. Karena kita masih begini, ikutlah sedikit-sedikit. Kita belum bisa semuanya, jangan ditinggalin semuanya. Kita kerjain yang kita mampu. Nanti jangan remehkan amal sedikit, minum pakai tangan kanan. Ini amal, wah pakai tangan kiri, diremehin. Jangan, ini amal yang bagus. Gak boleh meremehkan amal kecil. Ditinggalin, minum pakai tangan kiri, jangan remehkan dosa. Suatu yang ini jangan kita remehin. Amalan Nabi Muhammad, itu doang kecil, boleh. Jangan. Kita laksanain sekecil apapun perbuatan taat, kita tinggalkan sekecil apapun perbuatan jelek, apapun itu maksiat kita tinggalkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita kekuatan untuk senantiasa menjalankan sunnah-sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berikan kita taufik, hidayah, inayahnya agar kita menjadi hamba-hamba yang diridhai oleh Allah dan bisa dibanggakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah berikan kita kesehatan yang sempurna. Allah berikan kita kesehatan jasmani, kesehatan rohani. Allah jauhkan kita dari segala macam bahaya yang bisa memperbahayakan dalam tubuh kita, lebih-lebih lagi bahaya yang mengancam dalam agama kita. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyat wa ala kulli tasawwur hadratul habib Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbana sarafna bi annana tarafna wa annana ashrafna la ladha ashrafna fatub alayna tawba tasil kulli hawba wa sulana al-amrati wa amin al-rawati واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين يا ربي اسمع فضلا وجودا منا لا بكتاب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل سور صلى وسلم ربي عليه عد الحبيب وآله وصحبه كادت صحبي والحمد لله في البدء والتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن دعاء لا يسمع ومن قلب لا يشاء ونعوذ بك من هؤلاء أربع. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وعلم الملائكة المقربين يا فتاح يا عليم افتح قلوبنا فتح العارفين وفقنا في الدين وكنا بالعلم وزدنا بحلم وبسلامة التقوى برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم تحية فيها السلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين. قبول. Catch 'em all.